Shalom, selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang boleh bertemu di dalam acara rumah tangga pada hari Sabat pagi ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang sangat-sangat penting sekarang yang harus kita pikirkan di dalam menjalani hidup ini adalah masalah rumah tangga. Menyelamatkan batra yang hampir tenggelam. Tidak menjadi rahasia saat ini. Bahkan di dalam rumah tangga pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang yang mempunyai jabatan di atas dunia ini, ada banyak yang sudah hampir menuju kepada kebinasaan. Sesuatu itu sebabnya pada Sabat ini saya rindu untuk membagikan bagaimana kita boleh memelihara bahtera keluarga kita berjalan terus walaupun ada ombak tiba di pelabuhan permai. Di dalam Lukas 11 ayat 27-28, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa senang ketika ibu-ibu mendengar Yesus berbicara, melihat dia punya sikap, saudara yang kasih. Firman yang mana yang dimaksudkan oleh Yesus? Semua khususnya firman mengenai rumah tangga. Alkitab kita ini mencatat ada banyak ayat yang berhubungan dengan rumah tangga. Efesus 5 ayat 33, ini adalah ayat emas dalam rumah tangga. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam menjalani bahtera keluarga ini, supaya tetap bertahan, tidak akan pernah tenggelam sehebat apapun angin menggoncang, ombak menggoncang saudara. Karena apa? Kalau hubungan suami dengan istri harmonis, baik dalam keluarga, lihat wajah anak-anaknya, lihat wajah keluarga yang mengelilinginya, mereka akan glowing saudara. Ya. Itu yang benar. Ya. Tetapi kalau rumah tangga antara suami istri hubungannya tidak baik, perhatikan sampai kepada anak-anak dengan keluarga di sekitarnya. Tidak ada rasa nyaman di sana. Saudara yang kasih, itu juga mempengaruhi gereja. Ketika hubungan kita dalam rumah tangga baik, itu akan mempengaruhi hubungan dalam gereja. Mempengaruhi hubungan dalam hidup bertetangga. Di dalam pekerjaan kita di mana kita berada. Ada istilah sekarang ini, marital abuse KDRT. Ada 3 kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya. Yang pertama adalah kekerasan tentang fisik. Yang kedua kekerasan tentang psikis. Yang ketiga kekerasan tentang seksual. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kaget juga ketika membaca ini adalah majalah Help Guide. Dari dikatakan 1 dari antara 3 korban KDRT itu adalah laki-laki, pria. Data dari Komnas HAM Perempuan tahun 2021 bahwa 10% pelapor KDRT adalah pria. Wah, luar biasa. Sepertinya selama ini kita dengarkan yang selalu dapat tekanan itu adalah apa? Adalah wanita. Tapi kenyataan hari ini tidak, pria menjadi korban. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak per Januari 2022, angka kasus KDRT untuk pria di Indonesia mencapai 1.176 kasus. Bagaimana itu terjadi? Dikatakan istri secara verbal meremehkan, menghina, mempermalukan baik di lingkungan rumah tangganya sendiri maupun pertemuan atau di media sosial. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat para ibu, hargai suamimu. Orang yang pertama yang harus menghargai suami adalah istri. Ketika suami dihargai dalam rumah tangga, orang lain akan menghargai. Melarang bertemu dengan anggota keluarga atau teman, dikekang ini suami, bersikap terlalu cemburu, posesif, terus-menerus menuduh,
ya bahwa suami tidak setia. Ini adalah merupakan abuse ya dalam rumah tangga. Mengontrol pasangan dalam hal membelanjakan uang, kemana pergi, atau apa yang dikenakan. Saya pernah ketemu seorang bapak, dia cerita bagaimana pengalamannya ketika dia hari itu ulang tahun. Lalu dia sudah siapkan di dompet sebelumnya mau berangkat ke kantor untuk mau mentraktir makan siang temannya satu kantor. Tapi apa yang terjadi ketika mereka pergi makan dengan senang hati, sudah selesai makan semua, dia mau bayar ini ya makanan, ternyata uang di dompet tidak ada. Dia kaget, dia malu, ya. Lalu dia pikir, kenapa? Saya sudah kasih uang di dalam dompet. Ternyata sebelum dia berangkat, istrinya sudah ambil itu uang. Hanya disisakan adalah ongkosnya. Saudara yang kasih, jangan pernah terjadi seperti ini. Siapa yang malu? Adalah suami sendiri. Ya, kekerasan, pelecehan atau toxic relationship ini, ya, hubungan yang tidak sehat ini adalah penyebab bahtera hampir tenggelam. Dan kalau tidak, bisa tenggelam. Seharusnya KDRT tidak terjadi pada suami maupun istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, tentram, ya, secara lahir maupun batin. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, khususnya para bapak dan ibu yang ada di gereja ini, kasus KDRT pelecehan dapat dihilangkan melalui adanya perubahan cara kita, ya, memandang permasalahan yang ada. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing dikatakan tadi, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hormatilah suamimu. Sebelum kita mengadakan pernikahan tentu sudah ada komitmen bahwa kita mau mengasihi apapun yang terjadi. Itu sebabnya di dalam rumah tangga supaya tetap terjalin keharmonisan. Jangan lupa Alkitab. Lukas 11 ayat 28. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah, ini kata-kata Yesus, mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu keluarga kita ke depan ini adalah rumah tangga yang penuh sukacita, rumah tangga yang penuh bahagia. Karena ada apa di sana? Di sana ada firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam rumah tangga kita, bagaikan kompas dalam perjalanan, ya, bahtera itu menuju sorga yang baka. Semoga dengan kita mendengarkan firman melalui nasihat yang diberikan di dalam acara rumah tangga hari ini, nama Tuhan ditinggikan, rumah tangga dibahagiakan. Inilah doa dan harapan saya bawakan akan nasihat firman Tuhan ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati.